Siapa kamu? Aku sedang mandi. Siapa ini? Pelayan? Ada orang gak bisa bantu aku buka pintu? Telepon resepsionis. Kayaknya mereka semua pergi rapat. Sebagai karyawan kamu tidak menghadiri rapat penting. Itu masalahmu. Aku jamin kalau aku melakukannya lagi, aku akan mengundurkan diri. Sialan. Permisi. Putri kita belum datang. Dia mau melawan aku? Ketua Jiang. Sebagai administrator administrasi beritahu aku. Tindakan datang terlambat terus-menerus. Bagaimana bisa ditangani? Menurut. Ada apa? Lagi ngapain? Ya ini. Biar aku lewat. Benar aku tidak terlambat hari ini. Tolong pinjamkan aku pulpen dan kertas. Anggap saja kamu tidak terlambat cepat ganti baju. Anggap saja aku memohon padamu cepat. Cepat. Penampilan baru yang menarik. Oke, mari kita mulai rapat kita. Kira akan sibuk lagi kali ini. Benar. Annie, Direktur Zhang, kukira hanya bentuk tubuhmu yang kreatif. Ternyata naskahmu juga ditangani dengan baik. sebelumnya aku memakai handuk karena di kamarku. Tidak perlu menjelaskannya padaku. Direktur Wang sudah memeriksa naskahnya. Dia sangat tertarik dengan dua buku itu. Wenzhou Shishi dan Yongjie Junshi. Kamu punya kedua buku itu? Aku punya keduanya. Oke, jadi kamu harus ke kamarnya sebentar. Direktur Zhang, bisakah aku tidak ke kamarnya? Kurang lebih ruang rapat. Atau tempat lain bisa jadi lebih baik. Direktur Wang harus bekerja keras dalam 2 hari terakhir. Lagi pula kakinya tidak terlalu baik. Kamu pikir pantaskah dia bolak-balik? Kami adalah karyawan. Bisakah kamu menunjukkan sedikit simpati? Selain itu kamarnya adalah apartemen. Ada ruang tamu di luar. Kami bertemu di sana setiap hari. Atau jika ada dokumen yang dia butuhkan, saya bisa menerjemahkan dan mengirim email kepadanya. Annie. Direktur Zhang, saya pikir bagaimana menurutmu? Saya pikir saya adalah atasanmu. Saya pikir ini adalah pekerjaan. Saya tahu bagaimana pekerjaan seharusnya dilakukan. Harusnya ide saya bukan ide kamu. Bagaimana menurutmu? Saya pikir tidak apa-apa. Sangat bagus. Saya juga berpikir bahwa kamu seharusnya tidak memakai handuk mandi saat pergi ke kamar Direktur Wang. Bagaimana menurutmu? Saya
Direktur Wang. Apakah kamu ingin buku Wen Yo Shizi? Atau Yongja Junsi? Saya sudah membawa semuanya ke sini. Saya ingin tahu dalam aspek apa kamu membutuhkan isinya. Selain itu jumlah informasi dari kedua buku ini sangat besar. Lebih dari 3.000 halaman. Apakah kamu punya kamus? Ya, saya punya. Buku ini sangat penting bagi saya. Nanti siap kali saya menshare-nya itu akan menjengkelkan saya. Terima kasih anak baik. Selamat ulang tahun. Masuk, letakkan buku di meja teh. Mau minum? Ada alkohol. Saya tidak punya anggur, saya hanya punya jus jeruk yang kamu suka. Maaf, saya tidak suka minum jus jeruk lagi. Jadi bagaimana dengan jus lemon? Mengapa saya harus minum jus lemon? Untuk detoksifikasi alkohol. Tidak perlu, saya tidak butuh limun. Bisakah kita mulai bekerja sekarang? Oke. Jadi kita mulai dari indeks Wen Yo Shizi. Isi utama dari volume 1 adalah arsitektur geografi masyarakat orang, membangun kota kantor pos lalu lintas. Volume kedua. Saya sangat tertarik pada masalah lingkungan geografis. Daftar isi dalam kolom ini mencakup geologi, topografi iklim, hidrologi tanah, sumber daya lingkungan dan bencana alam. Bisakah kamu membaca setiap bab satu persatu? Bagaimana dengan struktur geografis Wen Yo Shizi? Intinya terdiri dari gunung yang rusak dan sistem pegunungan Jura. Tunggu, aku tidak mengerti. Bisakah kamu menerjemahkannya ke bahasa Inggris? Maaf, ada banyak kata baru. Aku harus mencarinya dulu. Bukankah kamu seorang penerjemah profesional? Lanjutkan jika aku tidak mengerti. Biarkan aku menebak sendiri. Aku tidak bisa menerjemahkannya salah untukmu. Bagaimana jika bangunan yang kamu desain runtuh? Kedua kita akan masuk penjara. Xie Xiaoqiu. Jangan menyelesaikan masalah. Menurut suasana hati pribadimu. Direktur Fuong, sepertinya aku tidak membingungkan apapun. Sejak aku masuk ke ruangan ini, kita hanya berbicara tentang pekerjaan. Jika kamu tidak setuju, apa yang terjadi? Maaf, aku perlu ke toilet. Xiaoqiu, toilet ada di sisi ini. Maksudku toilet yang ada di kamarku. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Jangan campurkan pekerjaan dengan suasana hatimu. Direktur Wang, orang yang sedang dalam suasana hati buruk di sini bukan aku tapi kamu. Peraturan GMF tidak mengatakan apapun tentang aturan yang melarang karyawan menggunakan toilet. Selain itu, manusia memiliki 3 hal yang mendesak. Ini kamus yang kamu butuhkan. Cobalah sendiri. Xiaoqiu. Li Chuan. Apa yang salah? Kamu baik-baik saja. Berdiri. Aku baik-baik saja. Duduklah. Aku hanya perlu duduk sebentar, terima kasih. Apakah dia memukulmu? Tidak, dia tidak. Kamu tidak perlu membodohiku, aku bisa mengetahuinya. Tidak, aku baik-baik saja. Kamu baik-baik saja? Apa yang baik-baik saja? Kamu punya masalah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa di sini? Ada masalah, biar aku lihat. Baik-baik saja, aku benar-benar baik-baik saja. Kamu tahu ini serius dan merepotkan di sini. Ayo kita ke rumah sakit. Dia tidak mau ke rumah sakit. Kamu tidak perlu terlalu terkejut. Orang seperti apa Xie Xiaoqiu itu? Tidak, aku harus mencarinya. Janet. J.A. Ani, aku mencarimu. Aku ingin mencari beberapa dokumen penting. Tentang itu kamu. Kamu harus lembur malam ini. Kerja keras sedikit. Oke. Ani, tetap di tempatmu.
Aku selalu berpikir bahwa kamu adalah gadis yang sangat menyenangkan. Aku terkejut betapa kejamnya kamu. Apa itu ada apa? Baru saja dia menyerang Li Chuan. Aku tidak memukulnya. Aku berlari ke kamarnya dan melihat dia jatuh ke lantai. Jatuh ke lantai, apa yang terjadi padanya? Bukankah kamu berbicara untuk dirimu sendiri? Dia adalah atasanmu, apapun perselisihan yang kamu miliki. Kamu tidak bisa memukulnya seperti itu. Siapa kamu sampai memukulnya? Aku benar-benar tidak memukulnya. Mengapa kamu selalu membuat kekacauan di sini? Kita terus bertentang pada Li Chuan sekarang. Jika dia sakit, apa konsekuensinya? Bisakah kamu bertanggung jawab atas itu? Aku benar-benar tidak memukulnya. Konsekuensi apa yang harus aku tanggung jika kamu masih tidak mengaku? Baik, biar aku yang urus. Kamu tidak ingin melanjutkan ini kan? Kamu tidak ingin kontrak Mr. Xiao lagi kan? Tidak, aku benar-benar tidak Tidak melakukan melakukan apa? Kamu harus minta maaf. Atau kamu harus mengundurkan diri besok. Meskipun kamu jenius, kami tidak bisa mempekerjakanmu. Ayo kita periksa Li Chuan. Annie, kenapa kamu terlihat bingung? Tidak ada apa-apa. Minum sedikit untuk meredakan tekanan. Apakah departemen desainmu sibuk belakangan ini? Kami hampir gila. Untungnya Mr. Wang datang ke sini baru saja. Tidak tahu apakah tubuhnya bisa menangani pekerjaan yang melelahkan ini. Sepertinya dia mengambil cuti sakit selama beberapa waktu sebelum dia datang ke Shanghai. Cuti sakit. Penyakit apa itu? Tidak jelas tentang itu. Sepertinya anemia yang sangat serius. Hari ini ketika kami sedang mendiskusikan tentang pembuatan model, Mr. Wang pasti telah berpartisipasi secara pribadi. Tapi Direktur Sang tidak setuju bagaimanapun juga. Dia takut Mr. Wang terluka oleh pisau kemudian tidak bisa berhenti berdarah. Annie, aku ada rapat. Aku akan pergi dulu. Selamat menikmati minumanmu, selamat tinggal. Li Chuan anemia. Ketika kami masih bersama, dia hanya sakit sekali. Demam di sebuah hotel di Kunming. Minum beberapa pil kemudian sembuh. Aku menggunakan kamus berat untuk memukulnya tadi. Apakah dia akan mengalami pendarahan internal atau tidak? Annie, Aku ingin bertemu Mr. Wang. tunggu sebentar. Dia tidak nyaman untuk bertemu tamu sekarang. Apakah kamu ingin bertemu dia tentang sesuatu? Aku di sini karena urusan resmi. Sangat mendesak, hanya butuh sedikit waktu. Maka biarkan aku bertanya padanya. Oke, terima kasih. Mr. Wang. Annie mengatakan ada sesuatu tentang terjemahan. Sedikit mendesak. Biarkan dia masuk, tunggu aku di ruang tamu. Ya. Masuklah. Baik, terima kasih. Kamu tunggu dia di sini sebentar. Oke. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Aku di sini untuk meminta maaf. Maaf tentang itu. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu minta maaf, kamu bisa pergi sekarang. Bisa kasih aku dokumennya? Sekarang aku bisa pulang dan menerjemahkannya. Mungkin butuh 2 jam untuk menerjemahkannya. Jangan repot-repot, aku bisa menerjemahkannya sendiri. Cuma tahu beberapa kata, gimana mau menerjemahkannya. Kamu bilang apa tadi? Nggak ada. Maksudku, bahasa Mandarin bukan bahasa ibumu. Ribet, harus cek kamus terus, buang-buang waktu juga. Apalagi kamu harus desain, kamu kan sibuk banget. Selain kamus, kamu juga punya kamus elektronik kan?
Pinjam dong. Aku punya kamus elektronik di sini. Biar aku pinjam sebentar buat ngekopi. Nanti kamu bisa pergi. Nama foldernya JSCB. Di folder softwareku. Aku nggak ada waktu cari filenya jadi. Aku akan copy semuanya. Nanti aku cari sendiri. Jadi? Ya Tuhan, kamu ngapain sih Xie Xiaoqiu? Li Chuanes Pastemyu ada di situ. Aku nggak bisa bilang ke dia. Nggak bisa ungkapin kekhawatiranku. Nanti dia malah semakin penasaran. Pasti dia akan cari dan baca. Apalagi dia punya kamus elektronik. Pasti dia akan ngerti. Jadi, ada lagi? Kamu udah punya kamus elektronik sekarang. Berarti kembalikan kamusku dong. Kenapa nggak ada halaman pertamanya? Aku robek. Kenapa? Soalnya ada coret-coretan jelek di namaku. Nggak tahu siapa yang benci banget sama aku. Sekarang udah beres. Jadi kamu mau cek kamus sendiri? Untuk menghindari kekerasan lagi iya. Terus aku harus ngapain dong? Aku kasih kamu libur sehari istirahat dulu. Tentang kejadian tadi, apa aku memukulmu terlalu keras? Apa parah? Nggak apa-apa. Oke, istirahat yang cukup. Tunggu. Tentang dokumen yang kita bahas. Aku ingin bertanya beberapa hal padamu. Silakan. Duduklah. Dokumen yang kamu berikan waktu lalu ada seseorang, selebriti budaya yang namanya Xie Yun. Siapa dia? Dia adalah penyair terkenal pada masa dinasti Jin Timur. Dia adalah gubernur Wenyou yang dulu disebut Yongjia. Itu setara dengan posisi wali kota Wenyou sekarang. Dia memiliki kalimat Ci. Kolam. Citang Sheng Chun Chao Yuan Liu Bian Mingkin. Rumput musim semi tumbuh di kolam Taman Willow menjadi berbeda dengan kicauan burung. Benar itu kalimatnya. Aku sama sekali tidak mengerti apa maksudnya. Arti kalimat ini adalah, Xie Lingyun diturunkan jabatannya ke Yongjia. Lalu dia jatuh sakit, suasana hatinya tidak baik, menghabiskan seluruh musim dingin berbaring di tempat tidur. Akhirnya suatu hari, dia tiba-tiba menarik tirai tebal itu. Melihat rumput musim semi tumbuh di seluruh kolam, Willow juga mulai bertunas. Bahkan suara kicauan burung juga menjadi berbeda. Oleh karena itu seluruh musim dingin yang muram tersapu bersih, itulah maknanya. Sangat puitis dari apa yang kamu katakan. Aku punya pertanyaan yang agak melenceng. Kalau marga mereka Xie, margamu juga Xie. Apakah keluargamu berhubungan dengan Xie Lingyun? Ada hubungannya. Baiklah, sebenarnya ada hubungannya. Karena ayahku bilang, keluarga kami adalah salah satu cabang keluarga Xie Si di Chenjun, memiliki leluhur yang sama dengan Xie Lingyun. Kakekku bilang marga keluarga kami adalah Wang. Keluarga Wang kami juga salah satu cabang keluarga Langya. Langya Wangxi? Kamu bahkan tahu ini? Oleh karena itu puisi Tang kami bilang, Jushi Wangxia Tang Qianyan, Wangxia Hall untuk former Yandarianum, Belis Kerajaan, itu tentang kedua keluarga itu. Keduanya tinggal di luar kota Jinling, di dekat jembatan Jukwe di Gang Wuyi. Dulu mereka semua saling mengenal. Jinling sekarang adalah Nanjing, kamu paham? Itu berarti keluarga kita adalah teman masa kecil. Benar kan? Ya, bisa dibilang begitu. Apakah kamu sudah merasa lebih baik dari pilekmu? Aku akan pergi dulu. Tunggu. Kamu tunggu aku di sini sebentar.
Annie, kenapa kamu masih di sini di mana Pak Wang? Sudah selesai diskusinya. Dia bilang aku harus menunggunya di sini. Baiklah. Silahkan. Biarkan aku. Selamat malam. Selamat malam. Jadi Li Chuan berpakaian rapi hanya untuk mengantarku. Kenapa wajahmu cemberut? Kopinya tidak enak. Aku tidak tahu kenapa kamu minta aku datang ke sini. Apakah masih ada yang perlu kita bicarakan? Lagi pula kamu pasti sangat sibuk sekarang. Apakah kamu masih marah padaku? Kamu terlihat lebih kurus. Jangan sentuh aku. Kenapa kamu sangat membenciku? Aku sangat berbeda dengan Xie Xiaoqiu itu. Aku memberikan waktu pertamaku yang paling berharga kepadamu. Jadi waktu pertamaku tidak berharga. Apakah pria itu kotoran anjing? Sebenarnya kamu ingin tahu, apakah wanita itu mencintaimu atau tidak? Itu sangat sederhana. Dia tidak pernah meneleponmu duluan. Benar kan? Aku sekarang mengerti. Yang kamu butuhkan bukan secangkir kopi ini. Aku akan memesan segelas anggur untukmu. Tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa itu terjadi benar-benar membuat orang khawatir. Benar juga. Kamu sedang apa? Kenapa terburu-buru sekali? Pak Wang tiba-tiba pingsan di lokasi. Sutradara Zhang mengantarnya ke rumah sakit. Pak Wang pingsan. Ya, Boleh aku ikut denganmu? hanya ada satu kursi kosong di mobil ini. Aku asisten Li Chuan. Kamu lihat dia sangat proaktif. Kamu benar. Ada yang salah? Mobil ini untuk manajer senior. Kenapa kamu ingin ikut campur? Tidakkah kamu lihat aku hampir dipecat kemarin? Apa aku tidak boleh menjilat bos? Tolong bantu aku periksa. Oh benar, jangan periksa Wang Li Chuan. Periksa nama Inggrisnya Alex Wang. Oke. Dia sebenarnya orang Tionghoa atau orang asing? Warga negara asing keturunan Tionghoa. Kamu bahkan tidak tahu jelas apa namanya. Bagaimana kalau kamu periksa lagi? Maaf, tolong bantu aku periksa sebentar. Pasti tidak ada di sini, aku sudah periksa 2 kali. Baik, nama Tionghoa, nama Inggris tidak ada di sini, maaf. Terima kasih. Sister, boleh tanya di mana laboratoriumnya? Turun dari kiri, itu ruangan kedua. Oke.
Draftnya seperti ini. Nanti gambar pesawat. Lalu kirim ke Direktur Sang untuk dilihat ya. Aku akan ke ruang rapat dulu, sampai jumpa di sana. Mau ikut rapat tidak istirahat? Deadline sudah dekat. Tidak ada waktu untuk istirahat, aku akan segera ke sana. Jadi gambar yang dikirim unit kerja 2 ke kita, aku akan biarkan Direktur Sang memeriksa. Tidak semua gambar harus melalui aku. Oke. Ayo pergi. Li Chuan, mereka bilang kamu pingsan. Halo Pak Wang. Silakan panggil aku Ani Pak Wang. Halo Pak Wang. Li Chuan. Kamu baik-baik saja? Apa yang kamu katakan? Kamu pingsan bukan? Aku baik-baik saja. Aku buru-buru pagi ini, jadi lupa sarapan. Kamu sudah ke rumah sakit? Tidak perlu aku istirahat sebentar. Aku akan baik-baik saja nanti. Apa yang terjadi di sini? Goresan. Ya, lokasinya sangat sulit untuk berjalan. 1 tongkat tidak cukup, maka kamu seharusnya pakai 2. Apa yang kamu katakan tadi? Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Aku akan pergi ke rapat sekarang. Li Chuan. Aku baru saja datang ke rumah sakit tapi kamu sudah pergi. Aku baik-baik saja. Biarkan aku melihat lukamu. Aku benar-benar baik-baik saja. Jadi dia bisa menyentuhmu tapi aku tidak bisa. Janet, ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir, aku tahu. Jadi kamu hanya mengatakan kalimat ini padaku. Apakah kamu pernah mengatakan kalimat ini padanya? Aku harus pergi ke rapat. Kali ini setelah aku menemukannya, aku benar-benar tidak akan menyerah lagi. Apa yang kamu katakan tadi benarkan? Aku akan selalu mencintaimu. Aku akan menunggumu seumur hidupku. Xiao Hua. Apakah kamu tahu bahwa Li Chuan menderita anemia serius? Jika terjadi kesalahan, jika ketua menyalahkan kita maka kita tidak bisa menanggung tanggung jawab itu. Jangan khawatir, aku akan berdiskusi dengan Direktur Jiang nanti. Bagaimana menangani ini. Sifat Xie Xiaoqiu begitu kasar. Apakah kamu yakin tidak akan ada yang kedua kalinya? Jika dia memukul sedikit lebih keras dengan bukunya, maka Li Chuan akan berada di rumah sakit sekarang. Bagaimana jika aku pergi ke Li Chuan untuk meminta pendapatnya? Kamu tidak perlu bertanya padanya, tanyalah pada dirimu sendiri. Jika Li Chuan tidak ada di sini, berapa persen dari frasa pertama proyek King Lian yang bisa kamu jamin? Ini. Tentang kebocoran rahasia dengan ketua, aku akan membantumu berbicara dengannya. Tapi nanti, aku tidak ingin melihat Xie Xiaoqiu di Game F. Xiao Guan ini, Zhang Xiaohua. Ini tentang Annie. Dia mengatakan padaku bahwa dia merasa tidak nyaman. Ingin dipanggil kembali ke Jiutong, aku sudah setuju. Tapi kita membutuhkan seorang penerjemah di sini. Oleh karena itu kamu perlu mengirim seseorang yang kaya pengalaman. Dan juga kompeten dalam pekerjaan yang berat. Oke, terima kasih. Annie. Direktur Zhang. Tentang Presiden Wang yang terluka kemarin. Saya sudah meminta maaf kepadanya. Bagus. Bukankah kamu bilang kalau kamu tidak enak badan? Ingin kembali ke Shanghai. Bagaimana kalau kamu kembali ke Jiutong dulu? Saya akan bilang ke Xiao Guan kalau kamu tidak enak badan. Tidak cocok untuk pekerjaan berat di GMF.
Tidak Direktur Zhang, tidak apa-apa. Kamu cari Direktur Jiang untuk menyelesaikan formalitas. Saya akan telepon Jiu Tong untuk mengirim penerjemah lain ke sini. Mari kita saling memberi ruang. Masih ada kesempatan untuk bekerja sama, bukan? Tapi saya... Sedikit banyak dokumen terjemahan itu. Pergi setelah rapat ini. Selesaikan tugas terakhirmu. Ini kontrak yang kamu butuhkan. Sudah ditandatangani? Tentu saja. Saya harus minum sampai gelas ke-10 untuk mendapatkannya. Saya bilangnya, Presiden Wei itu tidak baik. Dengan matanya yang jahat dan kotor. Kalau dia menemukanmu lain kali, kamu pasti tidak boleh mengirim saya ke sana. Selain itu nanti bisa tolong. Jangan anggap saya sebagai pembantu kamu. Mengelola kegiatan memesan makanan kotak. Memesan hotel, menggantung balon, membawa minuman. Kamu menyuruh saya melakukan semuanya. Apakah penerjemah lain sudah mati? Hanya kamu yang tidak hanya muda tapi juga cantik dan mampu. Xiao Guan. Direktur Xiao Senior Brother Xiao. Mengingat kamu selalu membantu keluarga saya dulu. Membawa tabung gas. Saya tidak akan berdebat dengan kamu sekarang. Tapi mulai sekarang, bisakah kamu tidak mencari tugas-tugas pembantu untuk membuat saya jijik? Saya seorang penerjemah profesional yang terhormat. Akhirnya masih ada hal yang membuatmu jijik. Tetapi tidak akan ada lagi setelah menyelesaikan ini. Saya beri kamu bonus akhir tahun ganda tahun ini. Saya beri kamu 2 minggu liburan berbayar tambahan. Dan biaya perjalanan domestik. Naikkan gajimu. Akhirnya promosikan kamu menjadi Kepala Departemen Hubungan Masyarakat. Lumayan kan? Tapi kamu harus pergi ke Wenyou. GMF butuh seorang penerjemah. Harus pergi hari ini. Saya sudah memesan tiket pesawat untukmu. Baik, pergi ke Wenyou tidak masalah. Tapi, apakah Wang Jichuan ada di sana? Saya sudah menanyakan khusus, dia tidak ada di sana. Kalau begitu tidak masalah. Tapi dia akan ada di sana dalam beberapa hari. Bisakah kamu menganggapnya sebagai mengunjungi Xiao Qiu? Xiao Guan, kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Ini. Rancangan umumnya seperti ini. Baik, rapat hari ini selesai sekarang. Biar saya beritahu semua tentang perubahan personel. Penerjemah kami Annie. Karena beberapa alasan pribadi, akan dipanggil kembali ke Jiu Tong. Tentang Jiu Tong, akan mengirim penerjemah lain ke sini. Beberapa hari ini, Annie melakukan banyak survei, serta terjemahan. Kita berterima kasih atas kontribusinya kepada perusahaan GMF. Ya, itu saja. Apa masalahnya? Apakah Xie Xiaoqiu ingin pergi? Hanya seorang penerjemah. Personel Jiu Tong. Bukan staf GMF kita. Performanya sangat buruk belakangan ini. Selalu terlambat kerja. Selalu tidak menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Memperlakukan atasan terutama kamu dengan sikap yang buruk. Dia bahkan berpura-pura sakit untuk kabur di hari pertama dia datang. Untungnya itu saya. Kalau kamu sudah memecatnya lebih awal. Dari yang kamu katakan. Bukan permintaannya untuk pergi. Tapi kamu yang mengusulkannya. Kalau kamu khawatir, kita di sini tanpa penerjemah. Saya sudah meminta Jiu Tong untuk itu. Dia akan segera mengirim penerjemah lain ke sini. Bicara tentang Annie ini. Sangat aneh. Kesan Janet tentang dia tidak baik.
Katanya sikapnya terlalu kasar. Kali ini, banyak orang dari kantor pusat datang. Kalau sikap ini ditujukan kepada mereka, maka itu akan buruk bagi citra perusahaan cabang Shanghai kita. Aku tahu. Kau selalu toleran terhadap staf sepanjang waktu. Xiao Hua. Xie Xiaoqiu. Tetap di sini. Jika satu penerjemah tidak cukup, kamu bisa meminta satu lagi. Bekerja bersama relatif santai, bukan begitu? Tentu saja. Tapi jangan bilang itu ideku. Tentu. Li Chuan, kurasa sebaiknya kau tidak pergi ke bandara sore ini, istirahatlah saja. Kalau tidak Janet akan protes lagi. Bagaimana aku tidak pergi, tugasku belum selesai. Aku akan mandi dulu lalu pergi ke sana. Baiklah. Apa yang kau lakukan di sini? Kenakan itu. Kau berada di tempat yang salah. Gadis-gadis membuatku sangat ketakutan. Janet, ini kakek. Kakek? Benar, apakah Li Chuan ada? Tentang Li Chuan. Ya, dia ada. Sedang mandi, aku akan bilang padanya. Untuk meneleponmu kembali dalam 10 menit, apakah itu baik? Aku ada urusan mendesak, bilang dia, untuk menjawab telepon. Sekarang baiklah, aku mengerti. Permisi, biarkan aku lewat, Tuan Wang. Ani. Tuan Wang, teleponmu. Ani. Telepon darurat dari ketua. Aku tentang itu. Suatu kebetulan, bukan? Aku sedang mandi sekarang. Ya, aku pergi ke sana. Data, ayo pergi. Aku sudah mengirimkannya ke Paman Gong. Semuanya baik-baik saja, aku akan. Baiklah, itu saja. Baiklah, sampai jumpa. Presiden Wang, apakah kau ingin aku mencari Direktur Sang untuk bertanya kapan gambar yang kamu butuhkan akan selesai? Oke, sangat bagus.
Jadi kamu di sini. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi. Hati-hati jangan sampai kedinginan. Sudah cukup kamu lihat? Cukup. Ada lagi? Aku mau tanya sesuatu. Kalau begitu tunggu aku di luar. Maksudku di luar sana. Aku akan berdiri di sana, tolong cepat ya. Xiao Qiu, kamu di dalam? Ya, lagi cuci tangan. Katakan kenapa kamu cari aku? Kata mereka kamu punya anemia. Benarkah itu? Tentu saja tidak, itu omong kosong. Jadi kamu sudah sakit selama ini? Tidak. Kamu belum bersihkan di sini. Sudah bersih. Ini blazer kamu. Jadi aku pergi sekarang. Bukankah seharusnya kamu sedang duduk di pesawat kembali ke Shanghai sekarang? Nanti aku akan naik bus jarak jauh. Kalau kamu tidak mau sampai tengah malam, maka kamu harus berangkat lebih awal, akan lebih aman. Annie, mari kita bicara lebih banyak. Tentang tadi aku menanganinya dengan sedikit terburu-buru. Maaf, aku harap kamu bisa tinggal di sini untuk membantu kami. Beberapa hari ini, jumlah pekerjaan terjemahanmu cukup besar. CAPI kalau kira-kira yang lain akan sama saja, tidak bisa menangani jumlah pekerjaan Yutong untuk mengirim juru bahasa lain ke sini. 2 juru bahasa akan membuat pekerjaan lebih ringan. Sungguh? Terima kasih atas pengertiannya, Direktur Zhang. Juru bahasanya Margia. Aku suruh dia datang hari ini.
Marga ya, apakah itu Ye Jingwen? Benar. Jadi aku bisa menjemputnya. Kamu bantu dia mengatur kamar hotel. Ya, Kamu pergi sendiri, aku agak khawatir. Aku akan ikut denganmu, Xiaohua. Bagaimana kalau kamu pergi sendiri? Sekarang aku tenang pergi. Janet kebetulan sekali. apa itu? Apakah kita setuju untuk membiarkannya pergi? Sebenarnya satu penerjemah tidak cukup. Pada momen kritis ini, lebih banyak penerjemah lebih efisien. Apakah ada yang menekanmu? Tidak mungkin. Sekarang kita perlu memprioritaskan untuk memenangkan tender. Saya masih sibuk. Sudah terlambat sekarang, maaf. Jichuan, kapan kamu akan datang ke Wenyo? Minggu depan. Tidak, kesehatan Li Chuan belakangan ini tidak baik. Terkadang dia pergi ke lokasi dan juga begadang semalaman. Dia pernah memeriksakan diri di rumah sakit sekali. Saya yang mendorongnya untuk pergi. Kakek memanggilnya tapi dia tidak mendengarkan. Lebih baik kamu tiba di sini malam ini. Tentang kakek saya akan memberitahunya. Kami akan berusaha kembali ke Zurich dalam 3 hari. Siapa yang akan menggantikannya? Bisakah itu Zhang Xiaohua? Lalu siapa yang bersamamu sekarang? Rene, dia baik-baik saja. Oke, kamu bawa dia bersamamu. Oke, terima kasih. Makanan yang sangat mewah. Ini adalah pesta penyambutan. Anda suka mainan Mangrove Merabukan? Mari pesan 1 botol. Bye. Pilen, Ada APA? Tolong bawakan kami 1 botol anggur merah. Kami tidak punya anggur merah, bagaimana dengan anggur putih? Bagaimana mungkin anggur merah adalah anggur biasa? Kami adalah restoran pasokan khusus untuk Game F. Kami tidak menyajikan anggur merah. Kenapa? Katanya ada seorang eksekutif yang alergi terhadap anggur. Eksekutif mana? Bukankah anggur putih juga dibuat dari anggur? Kami menerima pemberitahuan. Tidak pedalai dalam Kidon APA. Restoran Game F tidak diperbolehkan menyajikan anggur merah atau minuman berwarna merah. Maaf. Apakah Li Chuan tidak tahu bahwa kamu sudah tidak takut darah lagi? Apakah pria itu Li Chuan? Ya, kamu tidak ingat. Dia tampaknya telah berubah banyak. Tidak ada yang berubah. Dia memang berubah. Pertama, lebih kurus. Wajahnya terlihat kurus dan pucat. Kenapa aku tidak bisa menemukan perasaan tahun itu? Tidak heran orang bilang siapa yang tenggelam dalam cinta tidak akan menyadari perubahan pasangannya. Orang yang tenggelam dalam cinta yang mendalam, begitu cinta yang mendalam itu hilang, kesempurnaan akan menjadi biasa. Biasa, tapi kamu masih menatapnya. Dia pandai berpura-pura. Jelas kamu duduk di depannya, tapi dia bahkan tidak melirikmu. Benar? Kemarin dia menyalin Li Chuanes pas milikku. Dia bertanya tentang kamus elektronik, lalu aku memberinya USB-ku. Akibatnya karena dia malas, dia menyalin semua fileku. Aku bingung saat itu. Apakah kamu tidak tahu apa-apa tentang komputer? Kamu tidak tahu menyembunyikannya di file tersembunyi. Jangan khawatir, Li Chuan tidak mengerti banyak kata bahasa Mandarin kok. Fiksi romantis seperti itu, orang yang mengerti 900 kata bahasa bisa memahaminya secara singkat. Selain itu, dia punya kamus elektronik. Jadi apa yang kamu takutkan? Lagi pula kamu tidak menulis hal buruk. Aku menulisnya sesuai instruksimu. Aku menulis bahwa dia meninggal. Ya benar, karena kanker atau kecelakaan mobil. Semua ini salahmu. Bilang bahwa tulisan seperti itu akan mendapat lebih banyak views. Karena saat itu aku tidak tahu bahwa dia bisa membacanya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku harus mencari cara untuk menghapusnya. Kamu pasti harus menghapusnya. Xiao Qiu, apakah Jing Wen sudah sampai di sana? Dia sudah sampai, kami sedang makan sekarang. Ngomong-ngomong, Xiao Dong menelepon siang ini. Bilang bahwa magangnya telah berakhir dan dia akan datang mengunjungimu di Shanghai besok. Xiao Dong, kenapa dia tidak meneleponku?
Benar, aku menaruh ponselku dalam mode senyap siang ini. Saya sudah bilang ke dia, kalau kamu sedang dinas luar kota. Gimana kalau aku ajak dia ke Wenyo? Sekalian mampir ke kamu. Jangan repot-repot. Aku sibuk banget belakangan ini. Xiao Dong ini benar-benar datang tanpa bilang-bilang dulu. Bikin semua orang kaget. Dia nggak nyangka kalau magangnya bakal selesai lebih cepat. Gimana kalau kamu lanjutin kerja aja? Aku yang ajak dia keliling Shanghai. Aku traktir dia atas nama kamu. Nggak usah, dia udah gede, kamu nggak perlu ngurusin dia. Kunci apartemenku masih ada di sini sama aku. Kamu bantu bilang ke Xiao Dong untuk nginep di hotel aja. Dia bisa nginep di rumahku, aku ada kamar kosong. Jangan, itu bakal merepotkan kamu. Kamu sopan banget sama aku kayak aku orang luar. Ya udah, makasih. Tenang aja, biar aku yang urus, semuanya bakal beres. Jangan khawatir. Dah? Oke, nanti ngobrol lagi. Jijik kamu, aku. Kamu ini bodoh. Dia nggak nganggap kamu pacarnya. Tapi kamu udah ngurusin semuanya. Ada urusan apa adiknya sama kamu? Aku yang ajak dia keliling Shanghai. Aku traktir dia atas nama kamu. Padahal dia nggak peduli sama kamu. Tapi kamu semangat banget mau jadi kakak iparnya. Kamu ini bodoh. Kasihan sama aku ya. Takut aku bakal dirugikan. Nggak juga, walaupun aku nggak mau sama kamu. Aku nggak tega lihat orang lain memperlakukan kamu seperti itu. Pas aku lagi nelpon, kamu lama banget ngeliatin. Ngapain sih? Kamu nggak perhatian sama aku. Lihat gimana caranya nikah sama orang kaya. Hampir selesai. Buku yang dalam banget. Merangkum hidup kamu dengan baik ya. Apa? Sudah, kamu udah lama di sini. Sebaiknya kamu pulang duluan. Aku temenin kamu di sini. Hari ini kan hari kematian ayah kamu. Jika tidak, kamu tidak akan menghela napas panjang sendirian dan tinggal di sini selama 2 jam. Ini tidak apa-apa. Kamu sudah lama di sini, ayo pulang. Biarkan aku di sini bersamamu. Hari ini adalah hari kematian ayahmu, bukan? Jika tidak kamu, tidak akan. Dan sudah tinggal di sini selama 2 jam. Terima kasih untuk datang ke tepi sungai ini bersamaku setiap tahun pada waktu ini. Aku takut kamu akan bunuh diri. Setidaknya kita dulu adalah teman. Air sungai di musim ini masih sangat dingin. Benar, jadi mengapa Tuan Xiao memilih untuk melompat ke sungai? Sebenarnya ada cara yang lebih nyaman. Jika aku adalah dia, aku akan menggunakan obat-obatan. Dia bahkan memakai jaket besar ketika dia pergi. Aku masih ingat ketika dia akan pergi. Aku bertanya padanya, "Ayah sekarang sudah hangat. Mengapa kamu memakai begitu banyak?" Dia bilang dia takut kedinginan. Itu adalah terakhir kali dia berbicara padaku. Mayatnya belum ditemukan, bukan? Dia mungkin bersembunyi dan tinggal di suatu tempat. Tidak mungkin. Sudah bertahun-tahun. Dia mungkin sudah mengapung di sungai rohnya kembali ke laut. Itulah alasannya. Kamu datang ke sini setiap tahun, bukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Untuk memanggil Tuan Xiao, tolong lihat ini. Tolong muncul. Apa yang kamu teriakkan? Kamu selalu menyimpannya di dalam. Tidakkah kamu merasa lebih baik ketika mengatakannya? Jika kamu tidak berani berteriak, aku akan berteriak untukmu. Tuan Xiao, lihat ini. Xiao Guan datang untuk menemuimu. Lihat ini, Tuan Xiao. Anakmu datang untuk menemuimu. Tuan Xiao, lihat ini. Xiao Guan datang untuk menemuimu. Bagaimana menurutmu tentang itu? Yang ini harus diubah sedikit. Baiklah, bagaimana menurutmu? Aku sangat menyesal. Maaf, siapa Presiden Truong? Itu dia. Presiden Truong. Halo. Saya Ye Jingwen, penerjemah dari Jiu Tong. Hello Chiu Deep. Halo. Apakah kamarnya sudah diatur dengan baik? Ya sudah.
Saya datang untuk memberitahu Anda dan menanyakan tentang pengaturan pekerjaan saya. Seperti ini. Terjemahan Ani kali ini cukup sulit. Jadi Anda bisa datang untuk membantunya. Setiap orang mengambil setengah. Tentang interpretasi Anda lakukan pekerjaan Anda, dan dia akan adalah penerjemah Presiden Wang yaitu Li Chuan. Anda adalah penerjemah Presiden Wang lainnya, dia akan datang. Presiden Wang lainnya. Dia adalah kakak Li Chuan Tuan Wang Ji Chuan. Kenapa? Anda kenal dia? Ya, saya kenal. Bagus, tidak perlu memasang papan. Memasang papan? Tuan Wang Ji Chuan akan terbang ke Wenzhou jam 10 malam ini. Anda akan menjemputnya. Saya tahu Anda baru saja datang ke sini. Maaf. Tapi kami tidak punya orang untuk melakukannya. Ketika Anda datang untuk menjemputnya, saya punya sopir untuk Anda, baik? Apakah itu baik? Tidak masalah. Baik. Anda pasti lelah, saya harus bekerja sekarang. Aneh sekali. Xiao Fu bilang dia akan datang menjemput kita. Apakah dia ingin kita mencari mobil sendiri? Dia sangat tidak bisa dipercaya, saya akan memecatnya. Kita mungkin ketinggalan. Saya sangat menyesal. Saya menunggu kalian di sana. Saya tidak tahu penerbangannya ditunda. Saya baru saja pergi ke toilet dan kalian sudah di sini. Maaf. Presiden Wang selamat datang di Onchao. Apakah Anda Ye? Apakah Anda Ye Wenjing? Saya Ye Jingwen. Tidak apa-apa. Ini Tuan Rene Dubois. Halo Tuan Dubois, senang bertemu dengan Anda. Halo, panggil saja aku Rene. Aku pernah belajar di Universitas Tsinghua selama beberapa tahun. Jadi aku bisa bahasa Mandarin. Rene mempelajari arsitektur timur. Dia seorang profesor. Dan juga mentor untuk desain GMF kami. Aku dan dia membuat model ini. Dalam 2 hari 2 malam. Ini ambil. Di mana mobilnya? Nyonya Ye, apakah kamu tahu seberapa pentingnya apa yang telah kamu hancurkan? Kami bekerja sangat keras untuk model ini. Kamu bisa membuat yang lain. Mudah sekali kamu bilang begitu, bisakah kamu melakukannya? Kenapa kamu marah sekali? Aku tidak bermaksud. Ini di luar kendali. Selain itu, apakah kamu memahami budaya Tiongkok? Ketika kuda kereta Hongtu terbakar, dia bahkan bertanya apakah orang di depannya baik-baik saja. Kemudian bertanya apa yang terjadi dengan kudanya. Sementara kalian berdua, karena mempertahankan ini, tasku juga rusak. Tunggu. Aku tidak dengar jelas kudanya terbakar. Kudamu terbakar. Aku mengerti. Tasku baik-baik saja, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, jangan marah. Tidak perlu bicara padanya. Ini 2.000 yuan. Beli tiket dan pergi. Apa maksudmu? Apakah aku perlu menjelaskan secara detail? Kamu dipecat, pergi. Kamu memecatku, kamu tidak bisa. Kamu bukan bosku. Aku bekerja untuk Jitong. Kamu tidak punya hak untuk mengatakan itu. Siapa bosmu? Xiao Guan Kan. Kamu kenal dia, aku akan menghubunginya. Hubungi dia, lakukan saja. Aku menghubungi sekarang. Baiklah, aku ingin memberitahumu bahwa ayahku adalah guru Xiao Guan. Dia tidak berani mengganggu sel NITU. Kamu harus tahu bahwa Presiden Zhang tidak punya cukup staf. Jadi dia, Minai Ruju Tong untuk menggandeng. Perhatikan kata pentingnya, itu adalah undangan. Baiklah. Tunggu. Baiklah, jangan marah, tolong. Kita sudah berada di pesawat begitu lama. Jadi kita sangat lelah dan tidak dalam suasana hati yang baik. Modelnya rusak. Bisakah kita membuat yang lain? Bolehkah kita kembali untuk beristirahat? Baiklah Nyonya Ye, saya ingin memberitahu Anda bahwa jangan biarkan saya melihat Anda lagi. Jika Anda tidak ingin mendapat masalah. Saya harap begitu. Ya. Apa? Saya sangat marah. Wanita macam apa itu? Dia membuat saya kesal. Anda lihat. Ya, saya sangat sibuk kali ini. Jadi saya tidak bisa menjemput Anda, Xiao Dong. Tuan Xiao akan menjemput Anda. Anda harus berdiri di depan stasiun kereta, jangan pergi ke tempat lain. Selain itu, Anda seharusnya tidak mengganggu orang lain, oke? Baiklah, sampai jumpa. Xiao Qiu, sudah larut malam, mengapa Anda masih jogging? Untuk sehat, apakah Anda menunggu seseorang? Ji Chuan akan datang. Jadi saya di sini untuk menunggunya.
Apakah Jing Wen akan menjemputnya? Mereka mungkin memiliki masalah di bandara. Jadi mereka terpisah. Apakah mereka terpisah? Apakah mereka terpisah? Dia baru saja datang ke Wenyo hari ini, semuanya asing baginya. Dan sekarang sangat gelap. Pria macam apa membiarkan seorang gadis sendirian? Percayalah saudara saya bukan orang seperti itu. Dia memang begitu. Li Chuan, Anda datang untuk menjemput saya? Halo. Hei. Apakah Anda baik-baik saja? Rene, lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Ani, asisten yang paling tahan lama. Dan juga asisten yang paling saya sukai. Halo. Halo Presiden Wang, bukankah Jing Wen sebenarnya pulang bersama Anda? Tidak. Saya ingin memperkenalkan sedikit. Ini Rene. Seorang arsitek yang sangat terkenal. Juga teman dekat saya. Dan partner saya. Kami sekamar sejak SMA sampai kuliah. Tentu saja kami sangat dekat. Tentang wanita ini. Dia penerjemah saya, Nyonya Xie Xiao Qiu. Semoga sukses, selalu Xiao Qiu, selalu mencintaimu. Halo Tuan Rene. Halo Nyonya Xie. Senni Te ingin tahu kapan kamu datang, ayo pergi. Baiklah, kita pergi, sampai jumpa. Apakah kamu perlu tidak perlu? Saya akan menunggu Jing Wen di sini. Baiklah.